Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa sih buat settingan misalnya dukun-dukun santet seperti itu sama sekali tidak mendidik dan di dalamnya syarat dengan kepentingan-kepentingan yang hasilnya membodohi masyarakat kita sendiri. Itu TIJ gimana TIJ? TIJ yang mana? Oh iya, itu ya Allah. Di situ ada Kang Ujang Bustami yang mengatakan kira-kira TIJ tidak punya kerjaan sehingga mengurus channel atau konten-konten orang lain. Mana ada dukun itu ngaku kalau dia tukang santet, kan gitu? Samuroso aja pernah dirasain. Samuroso tuh, sekarangnya bukan lihat kuningnya kan oleh kan lucu. Ya. Kita pakai logika aja. Tahu dari mana alamat dukunnya? Kalau benar dukun itu nyantet, tahu dari mana? Ini jangan diladenin ya. Hari-hari ini pencermatan kita tertuju pada akun-akun YouTube pemburu dukun santet. Ada Ustadz Ujang Bustami di Cirebon, ada juga Gus Idris di Malang. Mereka berdua setiap hari live streaming YouTube mempertontonkan penggerbekan terhadap dukun-dukun ilmu hitam. Selain dakwah dari masjid ke masjid, ternyata dakwah semacam ini cukup fenomenal juga. Bagaimana tidak, hal ini cukup bikin netizen geger sekaligus deg-degan karena yang dilakukan keduanya cukup ekstrim dan penuh ketegangan. Siapa sangka dakwah mulia demi membasmi kemusyrikan masih ada saja orang yang nyinyir dan bilang hal ini settingan dan pembodohan terhadap publik. Seperti yang dilakukan Ki Sambung Roso dan TIJ, mereka umbar kemunafikan di dalam videonya yang diupload di channel YouTube masing-masing. Tapi anehnya, Ki Sambung Roso setelah nyinyir pedas terhadap Ustadz Ujang Bustami malah minta collab. Hal ini diungkap oleh Ustadz Ujang Bustami saat Gus Idris silaturahmi ke kediamannya. Sungguh tidak masuk akal, tapi hal ini terjadi. Simak saja ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Itu saya nggak usah pakai gerebek dan sebagainya untuk memviralkan sebuah tayangan, nggak usah. Jangan sampai pedoman kita, kalamullah, dijadikan sebagai bahan dagangan karena itu bukan jajanan, itu pedoman, itu Kang Ujang. Konten mendatangi paranormal dan dukun santet itu rupanya menarik simpati netizen. Pemilik padepokan anti galau Cirebon ini pun gencar membuat konten video dengan mencari orang-orang yang dianggapnya sering mencelakakan orang lain dengan media santet. Dalam tayangannya, Ustadz Ujang Bustami sering mengatakan jika apa yang dilakukannya itu adalah untuk syiar dakwah sekaligus menyadarkan orang-orang yang tersesat hingga musyrik. Ia juga memberi nasihat agar setiap orang beriman tak perlu takut dengan santet atau ilmu hitam lainnya. Selama ini, santet menjadi momok yang sangat menakutkan di masyarakat. Saya di situ memberikan pelajaran bahwa kita sebagai orang beriman yang memiliki kekuatan takwa kepada Allah harus lawan santet, ujar Ustadz Ujang Bustami. Tidak hanya itu, bapak 7 anak itu pun selalu mendendangkan sholawat. Ia beralasan saat ini orang-orang sudah tidak mencintai sholawat. Kebanyakan mereka bernyanyi. Apalagi Ustadz Ujang yang hafal 15 juz Al-Quran ini meyakini bahwa sholawat memiliki keutamaan yang dahsyat. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tidak cuma Ustadz Ujang Bustami, Gus Idris yang dari Malang juga membuat konten mendatangi dukun santet yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Idris juga membuka praktik pengobatan kepada masyarakat yang diduga terkena ilmu hitam di ponpesnya di Malang. Dalam pengobatan itu kemudian dilakukan interogasi secara spiritual. Dari proses itu kemudian diketahui motif pengiriman santet, siapa penyewa jasa dukun santet, berapa tarif dan siapa dukun santetnya beserta domisilinya. Kemanusiaan tampaknya sebagai motif perburuan dukun-dukun santet itu. Sudah membunuh berapa orang? Tanya Gus Idris. Banyak, jawab si dukun. Tobat ya? Pinta Gus Idris.
Tidak bisa, ini kerjaan saya, jawab si dukun. Gus Idris kembali ke si dukun. Kalau begitu saya cabut ilmumu ya bah, kata Gus Idris. Kendati sangat diminati, namun tak semua netizen menyukai konten-konten video yang dibuatnya. Tidak jarang juga yang nyinyir terhadap apa yang dilakukan beliau berdua. Salah satunya seperti yang dilakukan Ki Sambung Roso yang belakangan ini nyinyirin kontennya Ustadz Ujang Bustami, bahwa apa yang dilakukan Ustadz Ujang Bustami selama ini hanyalah settingan belaka. Logikanya gini, kita pakai logika aja. Kita pakai logika aja. Tahu dari mana alamat dukunnya. Kalau benar dukun itu nyantet, tahu dari mana. Itu aja kan. Kok bisa ngrebek kan gitu. Nah, itu aja logikanya. Coba dipikir. Itu aja. Jadi kok bisa tahu terus banyak dukun dan sebagainya. Mana ada dukun itu ngaku kalau dia tukang santet. Kan gitu. Kalau saya nggak mau ikut-ikut, jujur. Saya nggak mau karena ya style saya seperti ini. Misi saya seperti ini. Mengenalkan lokasi-lokasi destinasi spiritual di Nusantara. Gitu. Jadi selebihnya ya enggak, saya enggak mau. Selain itu, Ki Sambung Roso juga mengatakan kalau konten Ustadz Ujang Bustami hanya kebutuhan entertain saja. Kita pakai logika saja. Tahu dari mana alamat dukunnya? Kalau benar dukun itu nyantet, tahu dari mana? Mana ada dukun itu ngaku kalau itu dukun santet, kan gitu, ungkap Ki Sambung Roso. Anehnya, setelah nyinyir sana-sini di sosial media, Ki Sambung Roso malah mengunjungi padepokan anti galau dan minta collab YouTube kepada Ustadz Ujang Bustami, seperti yang diungkap oleh Ustadz Ujang Bustami di dalam videonya. Tengku Iqbal Johar atau yang disapa TIJ juga demikian. Yang ini malah lebih parah. Di setiap konten video di YouTube-nya hanya mengomentari urusan orang lain saja. Hal ini juga diungkap oleh Ustadz Ujang Bustami bahwa orang ini memang tidak ada kerjaan, hanya nyinyirin orang saja. Itu TIJ gimana TIJ? TIJ yang mana? Oh iya, itu ya Allah. Stres juga. Iya ya. Ya, nggak ada kerjaan. Dan di situ ada Kang Ujang Bustami yang mengatakan kira-kira TIJ tidak punya kerjaan sehingga mengurus channel atau konten-konten orang lain. Dan video ini khusus saya buat untuk Kang Ujang Bustami di Cirebon. Mungkin saya keturunan tidak jelas, tapi kalau Kang Ujang kenal dengan saya, maka Kang Ujang akan tahu silsilah nasab saya yang sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada Kang Ujang, jangan sampai pedoman kita, kalamullah, dijadikan sebagai bahan dagangan, karena itu bukan jajanan, itu pedoman. Itu Kang Ujang. Ustadz Ujang Bustami juga berpesan kepada Gus Idris agar tidak terpancing dengan omongan orang lain, fokus saja dengan tujuan kita. Berikut ulasan kami dalam video ini, silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.